Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih Bapa. Haleluya. Kita sudah mendengarkan banyak tentang kasih. Saya percaya kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Amin. Kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Kita tahu dari sejak kita dilahirkan pula. Sejak kita sekolah minggu kita sudah belajar satu ayat firman Tuhan, yaitu Yohanes 3:16. Masih ingat ya kan? Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menyerahkan, memberikan, malah menyerahkan anaknya yang tunggal satu-satunya, dan siapapun, barang siapa, dia katakan siapapun yang percaya padanya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hadiah yang terindah, yang the best, yang terbaik dari surga, yaitu anaknya sendiri. Itu adalah satu manifestasi, satu bukti bahwa Bapa di surga sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Luar biasa. Nah, pada hari ini saya mau bawa kita untuk mengalami, bukan hanya mendengar, mengetahui, tapi mengalami kasih Bapa ini, mengalami kasih Tuhan. Pertama-tama saya beritahu bahwa kita semua dikasih Tuhan. Kamu dikasih Tuhan. Tuhan sayang dengan kita. Malah Tuhan sayang dengan kita, dan Dia telah melakukan yang lebih luar biasa pada waktu kita masih belum bertobat. Yaitu firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah mati untuk kita, berkorban untuk anak dan saya. Kan? Jadi kasih Tuhan itu sangat-sangat bukan hanya luar biasa, tapi spesifik. Setiap kita. Malah saya pernah bawa para jemaat Tuhan di dalam gereja kita, dalam jemaat, saya beritahu ini bahwa biasakan diri kamu katakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Nah, kalau saya katakan bahwa Tuhan mengasihi kamu, waktu kamu masih bertobat, sudah Dia mengasihi kamu, sudah mati untuk kamu, apalagi kalau sekarang ini dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita sudah jadi anak Tuhan, lebih lagi Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan sayang dengan kita, istimewa. Ada orang bilang, jadi Tuhan, lalu Tuhan sayang sama saya, tidak peduli apa yang saya buat, Tuhan tetap sayang dengan saya. Mungkin pemahaman kita begitu. Jadi apapun saya boleh buat, sudah. Sebenarnya begini, Tuhan bukan tidak mau mengambil tanggung jawab terhadap semua kesalahan yang kita buat. Tuhan benci dengan dosa-dosa yang kita buat. Dengan baik-baik ini, Tuhan sangat benci dengan dosa-dosa kita. Sampai saat ini, kalau kita masih melakukan dosa. Saya beritahu kamu, melakukan dosa dengan orang benar itu berbeda. Kamu orang benar, tapi yang masih melakukan dosa. Boleh bersama dengan saya. Kita orang benar. Kita bukan menjadi orang benar karena kita tidak melakukan dosa. Kita menjadi orang benar karena Yesus mati untuk kita. Karena satu orang ini. Tapi walaupun kita sudah jadi orang benar, kita percaya pada kasih-Nya, kita percaya pada karya salib, tapi kita punya kehidupan kita tidak sempurna. Kita masih melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jangan bilang melakukan, memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Karena dosa bagi Tuhan bukan hanya apa yang kita buat, tapi apa yang kita pikir dalam hati kita dan pikiran kita. Amin. Jadi bagaimana dengan dosa-dosa yang kita buat sekarang ini? Yang sekarang ini pun ada yang berpikir, wis penuh tua. Dia cakap begitu, maka dia pun satu kan gitu. Tuhan tahu pikiran kita. Tapi saya beritahu kamu bahwa Tuhan bukan tutup mata karena mengasihi Anda dan saya. Dia kasih saya, Dia kasih kita, Dia mengasihi kamu. Tapi kita masih melakukan dosa. Bukan berarti Tuhan tutup mata dengan dosa-dosa yang kita buat. Dosa yang kamu sedang buat, malah saya berdoa supaya jangan kamu buat. Tapi kalau kamu buat, Tuhan masih sayang dengan kamu. Tapi bukan bermakna Tuhan tidak peduli dengan apa yang dosa yang kamu sedang buat. Semua dosa yang kita sudah buat, semua dosa, saya ulang balik, tekankan ini, yang akan kamu buat, Tuhan Yesus telah bayar di kayu salib. Tuntas dalam bahasa Indonesia, cash, sempurna. Tunai. Kita punya pikiran ini sangat-sangat limited. Kita bilang, oh dosa saya yang sudah saya buat, Tuhan sudah ampuni. Bagaimana dengan dosa yang akan saya buat? Di mata Tuhan tidak ada yang sudah dan akan. Dia tahu hidup si Dedi ini dari lahir sampai dia meninggal. Saya tidak tahu bila saya meninggal, tapi Dia tahu sampai saya meninggal. Tuhan bukan di dalam ruangan dan masa. Bukan dalam space and time. Dia di luar space and time, di luar ruang dan masa. Dia melihat kita
dalam dia punya perjalanan hidup kita, dia lihat dalam view, orang dulu bilang helikopter view, dan sekarang drone view atau satellite view. Dia nampak daripada A to Z. Dia tahu apa yang dosa yang sudah kamu buat menurut pandangan kita, yang sedang kamu buat, yang sekarang ini, dari now, yang sekarang ini, dan juga yang akan datang, yang kamu akan buat. Ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat pribadi kamu, Tuhan Yesus mati untuk segala dosa kita, bukan yang sudah kamu buat, yang sedang kamu buat, tapi juga yang akan kamu buat. Di mana firman Tuhan itu dalam Ibrani 10:10. Firman Tuhan mengatakan, Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, Dia telah menebus kita, dosa kita, sekali untuk berapa lama? Untuk yang sudah berlaku, tidak. Sekali untuk selama-lamanya. Satu kali Dia telah menebus dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Maksudnya sekarang di mata Tuhan kamu adalah orang benar, tapi perlakuan kita mungkin tidak benar. Boleh bersama dengan saya? Tapi Tuhan mau kamu percaya kamu orang benar. Jangan tentukan kebenaran kamu berdasarkan apa yang kamu buat atau apa yang kamu tidak mampu buat, yang separuh buat, yang tidak cukup buat, yang tidak buat langsung. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang Anda dan saya. Amin. Boleh bersama dengan saya? Jadi sekarang kita adalah orang benar. Dosa kita bukan Tuhan untuk mata, Dia sudah mati sekali untuk selama-lamanya untuk segala dosa kita. Jadi saya beritahu kita pada hari ini, Bapak sangat sayang dengan kita. Sebelum kita bertobat pun sudah Dia sayang kita. Dia telah mati untuk Anda dan saya. Apalagi sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan. Dan saya mau kita semua cakap ini, beritahu yang saya dikasihi Tuhan, saya disayang Tuhan. Iblis mungkin akan mengatakan begini, hati kamu akan mengatakan begini, orang lain akan mengatakan begini. Ya tidak katakan, macam mana Tuhan sayang dengan kamu? Tengok apa yang kamu buat, tengok apa yang sudah kamu lakukan. Kau menyakitkan hati orang lain, kau melakukan itu, kau melakukan ini, kau tidak buat itu, kau tidak buat ini. Iblis akan menuduh kamu, hati kamu akan menuduh kamu. Orang yang nampak kita punya perbuatan mungkin menuduh kamu. Dan mereka ada alasan yang cukup kuat untuk menuduh kamu bahwa kamu adalah sedemikian rupa. Tapi saya ingin beritahu kamu, apapun keadaan kamu, Tuhan masih dan tetap sayang dengan kamu. Malah lebih daripada itu, Tuhan melihat kamu sebagai orang benar. Bukan karena kamu benar, tapi karena kamu percaya pada darah Yesus. Maka kita ambil perjumpaan kudus, karena kita ingat kematian Kristus. Kematian Kristus sangat signifikan, bahwa menunjukkan bahwa kita hidup karena Dia mati. Dia yang mati dihukum oleh karena dosa kita, semuanya kita mati, tapi Dia dihukum mati supaya kita memperoleh hidup. Mengapa saya berkata kita pada hari saudaraku, Tuhan sangat sayang dengan kamu. Amin. Jadi boleh bersama dengan saya lebih kurang setengah jam kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan tunjukkan kasih Dia ini kepada jemaat di perjanjian lama, dan melalui satu ilustrasi, satu gambaran melalui pemakaian imam. Oke, mari kita lihat ini. Ini adalah sama-sama khotbah sebenarnya, tapi dalam bentuk pengajaran, tak boleh kan? Karena cikgu kan, jadi cikgu lebih suka mengajar. Ini adalah pakaian imam. Pakaian imam daripada serban sampai kepada dia punya seluar, baju, jubah dan sebagainya, malah semua aksesoris yang ada pada badannya itu mempunyai makna. Siapa di sini yang bila baca kitab Keluaran, kitab Imamat boring betul? Kalau boleh mau skip mau tengok mujizat saja. Dia bilang pakaian imam haruslah mau buat ini tidak signifikan. Saya beritahu kamu, setiap ayat firman Tuhan ada maksudnya. Amen. Ini adalah pakaian imam. Dari atas nanti kita belajar apa yang di atas kepala dia itu, macam itu yang Naruto punya pakaian, dia pakaian Naruto punya plate sini tuh, itu dipanggil patam. Imam orang-orang Yahudi dulu memang ada patam, ada tulisan itu. Tapi bukan Naruto lah. Siapa dulu yang pernah pakai itu Di bawah pinggir gereja dia pakai, bagus betul nampak. Oke. Tapi nanti kali kita pakai yang imam punya lah. Oke, ini semua adalah gambaran tentang imam. Dan bukan sebarang imam, pakaian ataupun pribadi imam, tapi imam besar agung kita yaitu Yesus Kristus.
Jadi yang kita akan belajar pada hari ini adalah bagian tutup dada, efod imam. Yaitu ada dua batu permata, satu sini, dan ada 12 di sini. Nanti kita belajar bersama-sama. Baju efod yang terdapat dalam Keluaran 28 ayat 7, 9 dan ayat 10. Yang kata begini, haruslah ada pada baju efod itu dua tutup pahu. Maksudnya dari sini satu. Oke, ada dua tutup pahu disambung kepadanya, pada dua ujungnya haruslah baju efod itu disambung. Maksudnya ada penutup sini dan ada dua tali ataupun sebenarnya benang emas dengan satu efod di dada dia. Haruslah kau ambil dua permata, itu beruncuk kepada yang di sini, dua permata kiros peras, dan bukan hanya permata tapi diukir nama para anak Israel pada permata itu. Maksudnya ada 12 suku Israel. Jadi diukir pada batu kiros peras, batu permata tersebut, kiri dan kanan. Dari 6 mereka itu ada permata yang pertama dan ke-6 lagi pada permata kedua. Oke, dari kanan ke yang ke kiri menurut urutan kelahirannya. Oke, dalam Keluaran 28 12 dikatakan begini. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata yang kiros peras itu dua sini kan, di atas kedua tutup pahu baju efod sebagai permata. Masih saya mau ngomong teknot ini, permata peringatan, remembrance. Sekarang kita tidak pakai permata untuk remembrance. Ada satu yang kita guna gambar. Dalam gereja kita guna apa? Untuk mengingat. Yang saya mengingatkan kita apa? Perjamuan kudus. Oke, yang katakan peringatan untuk mengingat orang Israel, maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahu menjadi tanda peringatan. Dia double cakap peringatan, maksudnya itu sangat signifikan. Dalam Alkitab kalau diulang satu perkataan itu maksudnya itu maksud Tuhan itu sangat luar biasa. Contohnya dia bilang Petrus. Maksudnya dia sebut dua kali, maksudnya hebat lah itu. Kan memang Tuhan sedang berbicara pada Petrus betul-betul. Petrus. Kemudian dia katakan sini atas keduanya, maksudnya di sini dia katakan sini Arok itu haruslah Harun ialah imam yang pertama, imam besar yang pertama dalam ibadah kemah suci Musa. Dia seorang saja boleh masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus di kemah Musa. Boleh bersama dengan saya. Dia seorang saja, Musa pun tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya Harun. Harun adalah imam, bermaksud dia mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Kalau doa imam itu diterima, maksudnya segala doa jemaat diterima Tuhan. Kalau dia mempersembahkan korban itu diterima oleh Tuhan, maksudnya korban orang-orang Israel diterima. Demikian juga di perjanjian baru. Kita ada imam besar, itu Yesus. Adakah persembahan korban domba Yesus itu diterima oleh Bapa di surga? Iya. Jadi kalau dia diterima, maksudnya kita semua diterima sebagai jemaat. Amin. Ini ialah baju yang lebih nampak jelasan. Ada itu lukisan ini yang betul-betul diperagakan oleh orang lah. Yang dipegang itu rem ataupun itu sopar. Oke, nanti kita bincang tentang sopar kemudian hari. Nanti boleh bahas tajuk yang bagus juga tentang sopar. Oke, jadi nampak itu permata kiros peras dua di bahu itu disambung dengan tali emas kepada baju efod. Oke. Dan ada 12 permata. Kita lihat ini nanti. Oke, sedikit boleh baca juga kan, tapi boleh rujuk ya kita masing-masing. Dikatakan dalam Keluaran 28 13 sampai 21. Haruslah kau buat ikat emas, maksudnya yang sini ikat emas, dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Maksudnya ada hubungan di antara batu permata di atas dengan tali yang menghubungkan tutup dada. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermizi dan lena halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Kan? Orang tanya, kenapa kain-kain semua dia, kain-kain semua ini
disebut-sebut. Ini bonus sebenarnya saya tidak mau jelaskan hari ini, tapi saya mau kasih tahu sedikit saya gambaran. Tidak satu pun yang apa yang dibuat dalam kitab itu tidak berarti. Kamu tahu kain kermisi? Gimana kamu ingat kalau kermisi ini merah? Walaupun kan dosamu merah seperti kermisi kan, dia akan putih menjadi seperti salju. Maksudnya apa? Di dalam terpintalnya itu di sana itu ada benang emas. Dia pintar, maksudnya dia sulam bersama-sama. Kain kermisi, kain ungu. Kain ungu berbicara tentang apa? Kamu ingat kenapa ada warna ungu? Ungu selalu biasanya berbicara tentang kesedihan dan sebagainya. Kan Alkitab Alkitab berbicara tentang ini karena ketika Yesus dia mau disalibkan, dia dipakaikan macam satu penghinaan, dipakaikan dengan jubah si Herod berwarna ungu. Nah, kalau raja kan, pakailah dengan kasih dia pakai, tidak kasih malu. Tapi pada saat masa sama dia memang raja. Jadi dosa manusia dan juga emas selalu berbicara tentang kebenaran dan juga kemuliaan atau kerajaan terpintal sama-sama. Kenapa? Karena walaupun kita nampak seperti manusia, kita ini penuh dengan kelemahan. Tapi kita tahu bahwa di dalam kita ada benang emas, ada kebenaran, ada warna ungu, yaitu kasih dan kekuasaan Tuhan. Amin. Jadi itu bonus. Amin. Yang katakan haruslah itu 4 persegi, lipat kedua, sejangkal panjangnya, sejangkal bukan sejangkal saya, sejangkal orang dewasa yang orang Yahudi kan panjang ini sejangkal ini kan, ini kan sejangkal ini kan sejangkal. Tapi bolehlah kalau saya sengaja untuk saya kan dada kecil, mungkin orangnya pasar bidang kan. Jadi sejangkal haruslah kau patah dengan permata katahan. Ada batu permata, 4 jajar permata. Oke. 4 jajar permata yaspis, merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar kedua permata batu darah, lazurit, yaspis, hijau. Batu darah ini ada yang delima, batu delima, oke. Jajar ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajar keempat permata pirus, kirospras, neferit dengan berikatkan emas, maksudnya diikat dengan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya, maksudnya diikat. Itu batu kan kena silakan, tapi dia di kena sikat dia di kain efod itu, batu tutup dada itu dengan kain emas, dengan benang emas. Jadi emas selalu berbicara tentang kebenaran. Kalau perak kekudusan. Ini yang saya belajar. Kayu apa? Jerami. Itu manusia. Amin. Emas kalau dibakar dia menjadi lebih murni. Maksudnya kebenaran. Melalui segala cabaran dan sebagainya kita semakin murni depan Tuhan. Jajar keempat virus kirospot ya. Oke. Sesuai dengan nama batu-batu permata ini ialah sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada ukiran seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Maksudnya diukir meterai. Dia bilang nama salah satu suku dari yang 12 itu. Ada yang terjemahkan bahwa dia bilang setiap batu itu adalah ditulis dengan nama mereka sendiri. Tapi ada orang mengatakan bahwa dia ditulis dengan satu nama. Nah, saya percaya diberikan tentang nama Yesus. Maksudnya bukan hanya ada emas, ada kebenaran, tapi dimeterai. Maksudnya meterai, soalnya kalau dalam perjanjian baru bersama dengan saya berbicara tentang apa? Meterai. Roh Kudus meterai. Maksudnya kalau sudah ada meterai, maksudnya tidak boleh apa bukti bilang ini dia punya cap mohor. Sudah ada meterai. Jadi itu membuktikan bahwa kita anak Tuhan, Roh Kudus. Amin. Jadi inilah kedudukan dia. Saya beritahu kamu bahwa tiap batu permata itu disusun seperti demikian rupa mengikut jumlah orang Israel. Maksudnya apa yang di dada imam adalah mewakili ke-12 suku Israel. Boleh bersama dengan saya. Dan di atas kain berwarna ada sulam, di ujung ada dia bahkan popol semuanya, ada putih-putih, ada merah kuning semua kan? Ada kain kermisi, ada emas. Dia disulam bersama-sama. Berbicara tentang apa? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau batu itu berbicara tentang kita.
Kita semua adalah batu. Batu permata. Orang Israel adalah gambaran kita sekarang ini, batu permata yang ada materai dan diikat seperti saya dikatakan sini, yaitu ada emas yang grip, yaitu kebenaran. Amin, bersama dengan saya. Oke, tanda peringatan yang tetap. Kadang-kadang kita bilang, oh supaya saya ingat. Sebenarnya bukan sebenarnya kita ingat, supaya Tuhan juga ingat. Amin. Yang kata begini, Keluaran, demikian 28-29. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel. Pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila yang masuk dalam tempat kudus, maksudnya masuk ke ruang kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan nampak bahwa itu imam yang masuk ke ruang kudus, dia nampak di dada dia. Digunakan sini istilah bahasa terjemahan baru adalah jantung, kan? Tapi dia merupakan tutup dada, di dada, kan? Tapi bilang jantung, kenapa dia itu cakap jantung? Sebenarnya itu terjemahan yang direct daripada bahasa Ibrani. Yang betul dalam bahasa Inggris, itu bersama dengan saya. Dalam bahasa Inggris, King James Version dia katakan begini, and Aaron shall bear the name of the children of Israel in the breastplate, judgment out upon his heart. Jadi bukan jantung, tapi hati. Maksudnya apa yang kita boleh belajar sini? 12 suku Israel itu bukan hanya ada di dada, tapi ada di bahu. Di bahu ditulis 6 nama 12 suku Israel di atas batu Kirospras. Kenapa di bahu? Karena bahu berbicara tentang kekuatan Tuhan. Kan? Atau itu lagu itu yang You raise me up, kan? Open your shoulder, bahu. Kadang-kadang orang juga cakap bilang ini adalah a shoulder to cry on. Tempat kita kalau kita sedih kan, tempat di mana ada orang yang kita boleh letak kita punya kepala dan menangis. Tempat kita tempat kita bersandar. Ini berbicara tentang kekuatan Tuhan. Dia beritahu bahwa Israel ada di bahu dia. Dia beritahu bahwa sekarang ini jemaat ada di bahu dia. Kemudian bilang, tapi tua, itu kan nama orang Israel, si Yusuf, si Yehuda, tiada bernama saya. Tua bagus sedikit lah, ada nama sedikit, Denny, Dan, ada lagi sedikit kan, presiden sini ada presiden. Saya beritahu kita, nama kita bukan hanya ditulis di atas permata ini, tapi nama kita ditulis di atas buku kehidupan. Duduk sama dengan saya. Amin. Di dalam buku kehidupan. Malah saya beritahu kamu bahwa bukan ditulis, ini hanya gambaran saja di atas bahu Tuhan. Amin. Seakan-akan seperti karena tato di bahu Tuhan nama-nama kita. Dan yang kedua, di atas dada. Kenapa dia tidak cakap bilang di depan dada, di bagian dada, tapi dia cakap hati. Dalam bahasa Indonesia dia katakan jantung. Kenapa? Karena berbicara tentang lebih dalam daripada apa yang dilihat di luar, yaitu bicara tentang Tuhan menyimpan nama itu, nama Anda dan saya di dalam hatinya. Amin. Dan semua ini menggambarkan kasih Tuhan yang luar biasa pada Anda dan saya. Saya bertahu bahwa Tuhan meletakkan nama kita, nama keluarga kita, nama anak-anak kita di hati Tuhan. Dan biasa bahwa firman Tuhan mengatakan, apabila yang masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Tuhan melihat di dada imam besar ada tertulis nama Denny, tertulis nama saya nama saya. Haleluya. Nama Anda semua. Bagi nama haleluya. Puji Tuhan. Mari kita terus dalam Matius, di mata Tuhan untuk kita semua. Malah saya beritahu kita bukan Anda dan saya saja. Tuhan melihat seluruh dunia ini. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 9 ayat 36, dia katakan begini, melihat orang banyak itu yang ikut Yesus di Tuhan Yesus pergi di bukit, orang ikut semua ribu-ribu lagi itu ikut Yesus. Apa yang Tuhan mengatakan? Dia katakan tergeraklah hati Yesus,
Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris loving kindness, penuh dengan kemurahan, kasih yang mendalam, kasih karunia Tuhan. Dia katakan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya berkata, di luar sana banyak orang yang terlantar, lelah. Kita lihat sana banyak orang yang kelihatan mata dia tidak ada tujuan. Oh, itu orang gila, itu menentuan. Saya tidak peduli lah orang gila kan bukan orang gila. Orang yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan tertentu arah, yang penuh dengan rasa penuh rasa itu tidak betul. Yang tidak ada pengharapan. Kamu bilang, oh kalau kita punya tafsir, kita katakan, oh karena mereka semua ini pendosa, mereka semua pelanggar hukum Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya mereka begitu, mereka mencuri, mereka merompak, mereka menipu. Sebenarnya mereka punya kehidupan seperti itu. Tuhan tidak melihat seperti itu. Dia melihat bahwa mereka seperti domba yang tidak ada gembala. Nah kadang kita judge orang kan cepat betul-betul. Tapi Tuhan punya judgment satu saja. Dia melihat kalau ada orang ada masalah, dia lihat kalau ada dosa berlaku, dia lihat ada pelanggaran berlaku, dia lihat situ ada orang yang penuh dengan luka dan sebagainya. Dia lihat bahwa orang itu terlantar, orang itu terbiar karena mereka seperti domba yang tidak ada gembala. Amin. Tuhan sangat sayang dengan kita semua. Malah Tuhan lebih sayang orang-orang di luar sana. Menurut Tuhan, saya Tuhan lebih sayang karena saya sayang Tuhan seperti kamu. Firman Tuhan berbeza. Kadang-kadang kita tidak boleh masuk dalam lidah kita cerna seperti pemikiran manusia. Firman Tuhan mengatakan di mana banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah kasih karunia. Maksudnya kalau kamu kurang pelanggaran. Ya betul kan, kalau kita kasih logik, kurang pelanggaran, sini sejak kasih karunia. Banyak pelanggaran, begini kasih karunia. Maksudnya apa? Satu saya paham. Kasih Tuhan, berapa banyak pun dosa kamu, pengampunan tetap melebihi daripada yang kau perlukan. Tangan Tuhan sentiasa terbuka. Dia tidak katakan betapa begitu besar kasih Allah akan jemaat Tuhan. Tidak. Begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, tidak. Amin. Sama kamu tahu ini. Apalagi saya katakan kamu dan kita semua yang sudah kenal Tuhan. Saya perlu pujuk diri saya. Saya mau pujuk dari kamu. Persuade. Beritahu bahwa Tuhan sayang dengan saya. Tuhan sayang dengan kamu bukan karena kamu performance kamu, bukan karena bagusnya kamu, bukan karena kamu baik, bukan karena kita begitu luar biasa. Karena kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak. Tuhan sayang dengan kamu karena Tuhan sayang dengan kamu. Saya beritahu kamu di sini. Walaupun kita buat salah keputusan yang salah, kita buat hal-hal yang tidak tepat, saya mau kamu yakinin Tuhan masih dan tetap sayang dengan kamu. Dia sudah kan tadi. Dia kata ukir, kira engrave. Kamu tahu engrave kan? Kalau engrave maksudnya kalau mau ubah itu tidak boleh sudah. Kalau ubah rosak. Maksudnya sudah engrave dalam hati Tuhan. Yang kamu di batu permata sudah di engrave nama, satu nama yang Tuhan bagi kita sebagai meterai. Dan saya percaya itu adalah nama Yesus. Amin. Sementara di hati Tuhan, di bahu dia adalah nama-nama Anda dan saya. Amin. Sekali lagi, ini adalah gambaran tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kenapa di hati? Kenapa ada batu permata? Bertanya-tanya, saya mau tanya, kenapa batu permata? Kenapa berbeza-beza? Kenapa tidak diamond saja? Karena di antara semua diamond yang paling mahal lah menurut ukuran manusia. Dulu sekarang ini, kalau kau bilang ini batu delima, batu diamond atau ini permata intan delima, mau juga dia tapi di mata Tuhan semua sama, letak sama. Yang membedakannya adalah karena melalui kelahiran. Dia punya dia punya ranking kelahiran yang semua sama. Dan semuanya di dada Tuhan. Semuanya ada emas. Maksudnya berbicara tentang kebenaran, righteousness. Anda orang benar. Dan letaknya di hati. Dan bila kamu datang ke hadapan Tuhan, luar biasa. Ada satu gambaran yang dapat ditunjukkan oleh suatu pribadi, yaitu murid Yesus, yaitu Yohanes.
yang menyadari bahwa Tuhan sayang dengan dia. Kamu tahu bahwa Yesus ada seorang murid yang dikasihi dia kan, yang dia sangat kasihi. Dia bilang murid yang dikasihi Tuhan. Dan kamu tahu siapa itu murid itu? Itulah Yohanes. Dan kamu tahu di mana itu ditulis yang murid dikasihi Tuhan itu? Di kitab Yohanes. Kalau kamu tengok di kitab Injil Matius, Lukas dan Markus tidak ada. Dia tidak sebut pun Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Yang muncul ialah di kitab Yohanes yang ditulis oleh Yohanes berbicara tentang dia sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Dan dia sebut sebanyak 5 ini dalam Matius, Yohanes 13, Yohanes 19, 20, 21, 21 lagi. Ayat yang ke-7 dan ayat ke-20. Yang dia sebut bahwa dia murid yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihatin, ya kata begini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, dia bilang. Dia tidak bagi tahu yang dia status dia yang sebenarnya itu berlaku. Dia bilang dia tidak cakap yang seorang di antara murid Yesus, yaitu saya, dia tidak cakap begitu. Dia tidak bahasakan dirinya saya, tapi dia bilang murid yang dikasihinya. Yang sebenarnya Yohanes punya minda yang dia tahu Tuhan sayang dengan dia. Jadi dia tidak peduli. Saya boleh katakan guna kata ini, tidak peduli apapun penampilan dia di depan Yesus, dia betul-betul open dengan Yesus. Ilustrasi yang saya boleh bagi adalah anak-anak kita. Anak-anak kita tidak peduli. Mami bilang dia begini pelari di depan kita, kita rasa malu, tapi dia tidak peduli kan dia tahu kalau sayang dengan dia. Pas itu tidak baju lagi itu di depan, di ruang tamu ada tetamu. Mami bilang dia bisa. Dia tahu ya mami dia sayang walaupun dia tidak sempurna. Yohanes seperti itu. Yang kedua dia katakan ketika Yesus melihat ibunya, murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu ini anakmu. Yang kedua, ketiga berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus dan berkata Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana letaknya. Kita tahu itu Yohanes. Yang keempat, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, maksudnya maka saya pun bercakap sama Petrus. Sebenarnya begitu kan? Tapi dia tidak bahasakan seperti itu. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke danau. Dan yang terakhir yang kelima, ayat 20 pasal 1, ketika Petrus berpaling yang melihat murid yang dikasih Yesus, kan? Sebenarnya dia katakan ketika Petrus berpaling dia melihat saya, kan? Sebab ini kitab Yohanes. Dia melihat saya sedang mengikuti mereka. Tidak disebut, dia katakan murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus berkata, Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Yohanes membahasakan diri sebagai orang kedua, orang ketiga. Sebenarnya dia adalah pribadi itu sendiri. Dan dia sebut sebanyak 5 kali. Angka 5 bukan kebetulan. Kenapa tidak 6 kali? Kenapa tidak 4 kali? Kenapa tidak 10 kali? Kenapa 5 kali? Karena 5 adalah angka kasih. 5 adalah angka kasih. 5 dalam bahasa Ibrani ialah he. He ialah 5. Bukan 5, kan? He 5 ialah kasih karunia. Amin. Luar biasa. Saya berkata bahwa oleh karena Yohanes tahu dia dikasihi Tuhan, ketika semua murid-murid yang lain lari, hanya dia saja yang bersama dengan ibu Yesus di kaki salib Yesus. Yakobus lari, Zebedius lari, apalagi Matius. Semua lari. Walaupun pada awal-awal sebelum itu dibilang si Petrus, walaupun diorang semua ini itu menyangkal, dia bilang saya tidak akan tinggalkan Tuhan, saya akan tetap sama-sama. Terus yang lain bilang, kami juga. Teman-teman mengatakan mereka semua pun berkata demikian sama. Mereka semua yang termasuk Petrus yang bangga dengan kasih dia, kesetiaan dia kepada Tuhan, semua gagal. Tapi Yohanes satunya yang bangga bukan kasihnya kepada Tuhan, tapi bangga pada kasih Tuhan kepada dia. Dalam ayat yang ke-26 dia katakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya. Maksudnya ketika Yesus sedang salib, dia melihat sana
si Yohanes bersama dengan Maria. Dia katakan sambil mengatakan pada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudaraku, saya mau kita sadar nih, apabila kita tahu Tuhan sangat sayang dengan kita, iblis tahu bahwa kalau kita tahu yang kita dikasihi Tuhan, pencobaan yang dia mau bagi sama kita tidak akan mapan. Betul. Dia tahu rahasia ini. Kan? Bapak di surga memanggil Yesus, memberitahu, menyatakan, mengisyaratkan dari surga ketika dia dibaptis keluar dari air. Dia katakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Kan? Waktu dia di gunung, dia katakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Sekali lagi, anakku yang kukasihi. Dalam bahasa Inggris, "This is my beloved son." Ketika iblis mencobai Yesus, dia katakan, "Jikalau kau anak Tuhan yang dikasihi," dia tidak cabut begitu. Dia cuma cakap, "Kalau kau anak Tuhan," dia bilang. Dia buang itu, dia coba eliminate itu perkataan dikasih. Ubah roti ini, batu ini jadi roti. Karena kalau dia bilang, kalau kau adalah anak Tuhan yang dikasihi, ubahlah ini batu jadi roti. Tidak makan itu cobaan. Saya salah sayang, berarti tidak payah ubah itu roti itu batu jadi roti. Roti datang sendiri. Betul tidak? Saudaraku, kekuatan kita untuk menghadapi hidup ini adalah bila kita tahu bahwa Tuhan sayang dengan saya. Tuhan sayang dengan saya. Tuhan sayang dengan saya. Amin. Ini adalah batu permata tersebut. Ada satu yang luar biasa batu permata ini. Batu permata ini adalah batu permata biasa. Betul kan? Coba kalau letak di tempat gelap, dia hitam aja semua. Tidak ada apa-apa. Yang menjadi dia sangat cantik dan luar biasa apabila dia menerima panahan cahaya. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, dia katakan di dalam dia, yaitu Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, light. Dan dia katakan terang itu bercahaya. The light is shine. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Bilakah kita menampakkan kemuliaan Tuhan? Bila kita berhadapan dengan kemuliaan Allah sendiri. Amin. Dia seperti batu yang menerima cahaya dan memantulkan. Batu ini tidak buat apa-apa. Dia bukan keluar cahaya, tidak. Dia tidak. Dia hanya diam saja, dia hanya batu. Tapi ketika dia menerima cahaya dan sumber cahaya yang luar biasa, itu Yesus Kristus, dia akan percaya seperti itu. Saudaraku, Anda dan saya adalah batu permata di hati Tuhan. Dia bercahaya oleh karena terang kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya mau kita pikir ini, kita rasain, istiharkan ini. Ada seorang pribadi, apabila dia mendengar firman Tuhan yang seumpama ini, belajar tentang bagaimana Tuhan sangat sayang dengan dia, dia meletus di handphone dia. Dia buat satu orang bilang wallpaper gambar dia, dan dia tulis ini, dia katakan anak yang dikasihi Tuhan. Anak yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika dia mulai menerima kebenaran ini, itu yang luar biasa terjadi. Ada pemulihan yang luar biasa terjadi dalam keluarga dia, dalam hidup dia, dalam pekerjaan dia. Dan ini jemaat suatu gereja yang ada di Singapura. Ini saya lihat sendiri punya kesaksian. Dia melihat bahwa diri dia dikasihi Tuhan. Saudaraku, apapun masalah Anda, apapun masalah kita, apapun cabaran kita, kekurangan kita, kalau kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan sayang dengan kita beritahu bahwa sebenarnya segala masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sayang dengan kita, amin. Malah sayang yang luar biasa. Dia telah memberikan kepada kita salah satunya anak yang tunggal yang luar biasa, itu Yesus Kristus. Dia sudah berikan Yesus kepada Anda dan saya, mati di kayu salib. Bagaimana mungkin dia tidak boleh bagi yang lain, termasuk keuangan, kesembuhan, kecukupan, malah kelimpahan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya bersyukur